Tim penyelamat masih mencari dua korban ledakan pipa gas di Medan, Sumatera Utara yang diduga masih tertimbun reruntuhan. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab ledakan pipa gas tanam yang menyebabkan satu orang tewas. Atlet golf putri Jaslyn Wijaya diduga menjadi korban penculikan di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Polisi tetap menyelidiki kasus ini meskipun teman korban sudah mencabut laporan. Pimpinan DPR meminta kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah diselidiki secara transparan dan ada kesamaan dalam perlakuan hukum. Sebelumnya ada dua tersangka dalam kasus korupsi ini. Satu tersangka, Don Rito, sudah ditahan sementara ex-Jampitsus masih bebas. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Cindy Permadi. Saya Dipo Nurbahagia. Langsung saja kita mulai Kompas Petang, saudara, edisi 21 Juli 2026 dengan informasi pertama. Kecelakaan maut melibatkan 4 kendaraan terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Kecelakaan yang diduga akibat remblong ini menewaskan 1 orang dan 3 lainnya terluka. Petugas berusaha mengevakuasi truk yang terperosok ke selokan akibat terlibat kecelakaan maut di Jalan Parakan, Wonosobo. Kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Diduga truk alami remblong saat berada di jalan turunan. Truk pun menabrak 3 kendaraan lain di depannya. Truk baru bisa berhenti setelah terperosok ke selokan. Akibatnya, saudara, sopir truk meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan 3 korban lain alami luka. Laka lantas yang mengakibatkan 1 korban meninggal dunia dan 3 luka ringan. Jadi kejadian laka ini beruntun ya, mengakibatkan 4 kendaraan ya yang berdampak, 1 mobil truk, kemudian 2 mobil umum ya pribadi, dan 1 truk tangki. Visual yang Anda lihat, saudara, adalah video amatir sesaat setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan. Kecelakaan terjadi tepat di depan Sekolah Rakyat Wonosobo, di wilayah Kertek. Terlihat truk yang terlibat kecelakaan alami kerusakan parah pada bagian depan. Sementara kendaraan lain hancur menabrak bagian pinggir jalan. Petugas pun langsung melakukan evakuasi agar jalan bisa kembali dilalui. Sekitar jam 4 lebih lah pas azan subuh, belum azan subuh. Nah ini tangki yang... Saudara, kecelakaan terjadi di Jalan Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur. Ban truk kontainer meledak hingga terlepas dan menimpa pasangan suami istri lansia pengendara motor. Inilah visual detik-detik ban truk kontainer yang meledak dan terlepas ke tepi jalan. Ban pun terpental hingga mengenai pengendara pasangan lansia pengendara motor yang sedang melintas. Kedua korban terjatuh dari motor dan tergeletak di jalan setelah tertimpa ban truk. Warga pun langsung membopong keduanya ke pinggir jalan. Kedua korban hanya mengalami luka ringan setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Cuma belundung toh. Belundung, Pak, ya? Langsung belakangnya ada sepeda motor. Itu setahu jenengan itu pengendaranya itu lansia atau bapak biasa, Pak? Ya wis umur lah. Sudah umur, Pak, ya? Ya, Pak, itu kan boncengan, itu gak apa-apa, Pak? Yang bonceng yang kena ban itu, Pak? Bukan cuma beset-beset. Besar-besar, Pak, ya? Itu...
Kita ke berita selanjutnya, Saudara. Tim SAR gabungan masih mencari 2 orang korban ledakan pipa gas yang diduga bocor di perumahan Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya petugas menemukan 1 korban meninggal dunia di antara reruntuhan bangunan. Inilah visual udara proses evakuasi korban reruntuhan bangunan akibat ledakan gas di perumahan Grand Polonia, Medan. Tim SAR gabungan menemukan 1 korban meninggal dunia yang tertimbun di reruntuhan bangunan. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi. Tim SAR gabungan masih terus mencari 2 korban lain yang diduga masih tertimbun material bangunan. Detik-detik ledakan akibat pipa gas yang diduga bocor di perumahan Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara terekam kamera pemantau. Dari CCTV yang dipasang di bagian depan rumah berlantai 3 ini, terlihat atap bagian depan rumah hancur akibat ledakan. Petugas pun langsung melakukan evakuasi rumah yang rusak menggunakan alat berat. 1 orang meninggal akibat ledakan ini, sementara 2 orang lainnya masih dicari. Melalui keterangan tertulis, Perusahaan Gas Negara atau PGN Medan menyatakan prioritas utama PGN saat ini adalah mengamankan lokasi dengan menurunkan tim teknis dan tanggap darurat untuk menutup penyaluran gas dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi jaringan pipa gas untuk memastikan keselamatan masyarakat di sekitar area kejadian. Namun demikian, penyebab pasti dari insiden tersebut tetap akan menunggu hasil investigasi resmi dari aparat berwenang. Kemegahan rumah mewah berlantai 3 di Kompleks Grand Polonia, Medan, Sumatera Utara kini berganti menjadi pemandangan yang memilukan. Senin sore, ledakan besar menghancurkan 1 bangunan rumah mewah hingga mengalami rusak berat. Dinding-dinding kokoh seketika ambruk dan luluh lantak hanya dalam hitungan detik. Penghuni rumah menjadi korban ledakan. 1 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 4 orang selamat, sementara 2 lainnya belum ditemukan. Berdasarkan investigasi awal, Polrestabes Medan menyatakan sumber ledakan diduga kuat berasal dari kebocoran pipa gas tanam atau jaringan gas bawah tanah di area rumah tersebut. Hasil investigasi awal, adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat pendeteksi gas, memang terdeteksi di situ. Namun demikian, ini dugaan baru investigasi awal. Selain mengerahkan alat berat, setidaknya ada 400 personel diterjunkan tim SAR gabungan untuk mencari 2 korban yang diduga masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Kepala Basarnas kelas A Medan, Heri Marantika bilang, proses evakuasi terkendala akses yang sempit serta material bangunan yang labil sehingga menyulitkan tim SAR yang bertugas. Ini kita fokus di lantai kedua. Indikasi memang masih ada 2 korban lagi yang sedang kita upayakan untuk kita evakuasi. Akses menuju lantai 2 itu sangat sempit. Itu yang pertama. Yang kedua, material-material bangunan runtuh ini mengalami labilitas. Rekaman CCTV rumah memperlihatkan dahsyatnya ledakan yang menghancurkan bangunan dan merusak sejumlah kendaraan. Tidak hanya menghancurkan rumah yang menjadi pusat ledakan, reruntuhan bangunan juga merusak sejumlah rumah di sisi kiri, kanan, dan depan lokasi. Hingga kini belum ada pihak yang secara resmi dinyatakan bertanggung jawab secara hukum dalam peristiwa ledakan yang memakan korban jiwa. Polisi masih melakukan proses investigasi terkait penyebab pasti ledakan yang diduga berasal dari gas tanam.
Tim Liputan, Kompas TV. Sebuah ledakan besar hancurkan satu unit rumah mewah 3 lantai di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan. Investigasi awal kepolisian menduga kuat insiden dipicu kebocoran pipa gas tanam bawah tanah. Lalu sejauh mana proses pencarian 2 korban yang masih tertimbun dan siapa yang bertanggung jawab penuh atas insiden ini? Kita tanyakan dengan Kombes Jen Calvin Simanjuntak, Kapolrestabes Medan. Pak Calvin, selamat petang. Pak Calvin bisa mendengar suara saya, Pak? Dengar suaranya bagus. Baik. Pak Calvin, sebelumnya dikonfirmasi 1 korban meninggal dunia dan 2 orang ataupun 2 korban masih dalam proses evakuasi. Sudahkah evakuasi ini berhasil, Pak? Baik, yang pertama, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan turut berbelasungkawa terlebih dahulu atas kejadian di rumah kompleks Grand Polonia. Sampai dengan 02.00 kurang lebih subuh tadi, masih tersisa 2 korban yang dalam proses evakuasi di lokasi di belakang. Namun barusan sekitar 15.45 dari 2 korban yang proses evakuasi, puji Tuhan, tim gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi 1 korban lagi. Sampai saat ini, tadi data saya belum tahu apakah itu ART atau babysitter. Tetapi tadi sudah terkonfirmasi di rumah sakit bahwa itu adalah ART. Oke. Saat ini, silakan Pak. Kami masih memproses evakuasi 1 korban lagi. Ya. Sangat menguntungkan pada saat tadi siang, kolom baja yang ada di depan rumah tersebut yang menimpa dari lantai 3 ke lantai 2, itu memang yang sedikit mempersulit tim gabungan untuk masuk dan mengevakuasi. Tetapi itu sudah berhasil kita lepas dan tim sudah berhasil naik ke atas sehingga 1 korban sudah kita temukan barusan. Oke. Mohon doanya untuk 1 korban lainnya. Ya, 1 korban dari total 2 korban ini sudah berhasil dievakuasi. Artinya untuk korban yang tewas, Pak, totalnya berapa? Baik, saya mengupdate untuk keseluruhan korban terdampak dari ledakan yang diduga dari bocornya gas. Ada 6. Kalau kemarin dari 6 ini, 1 korban berhasil kita evakuasi dari lantai 3 dan sampai ke bawah itu selamat. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, selamat. Itu merupakan orang tua dari pemilik rumah. Kemudian yang kedua adalah anak balita yang merupakan anak dari pemilik rumah, saat ini masih dirawat di salah satu rumah sakit. Kemudian yang ketiga, ada masyarakat di luar dari kelompok yang pemilik rumah, itu adalah pengantar dari pemesanan secara online. Itu sudah dirawat di salah satu rumah sakit dan tiganya kemarin jam 2 ya dengan segala kerendahan hati kami menemukan evakuasi salah satu korban. Artinya untuk total tewas ini ada 2 orang, betul Pak? Betul, ada 2 yang sampai saat ini terdatakan untuk meninggal dunia. Bahwa dari investigasi awal yang kemudian dilakukan oleh polisi ada dugaan kebocoran gas tanam yang ada di lokasi tersebut. Apakah bisa dikatakan ada unsur kelalaian, Pak, dalam mungkin pemasangan ataupun operasional dari pipa gas ini? Sampai dengan saya berbicara saat ini, kami menyampaikan hasil investigasi awal terlebih dahulu, Mas Depo, bahwa hasil investigasi awal yang dilakukan oleh tim Medfor pada saat pasca kejadian sekitar 15.30 kemarin sore, itu dugaan awal dari mengecek seputaran dan menanyakan saksi-saksi yang ada dan melihat hasil CCTV, dugaan untuk potensial adanya kebocoran dari pipa gas. Namun demikian, barusan saya berdiskusi dengan teman-teman PGN yang setelah ini, setelah evakuasi 1 korban lain,
kami akan investigasi bersama untuk melihat olah TKP terkait dengan hal yang saya sampaikan tadi. Oke, karena ada perbedaan ya Pak ya? Karena ada perbedaan dari pihak PGN menyebut tidak ada kebocoran gas di TKP. Apakah artinya ini juga pihak PGN selain nanti akan melakukan investigasi bersama, mungkin sudah diperiksa oleh polisi? Tadi kita sudah diskusi bahwa nanti kami akan lakukan investigasi bersama. Mohon waktunya. Tadi kita sudah diskusi beberapa waktu sebelum ini. Oke, secara total sudah berapa orang Pak yang diperiksa? Apakah termasuk juga pihak yang menginstalasi dari pipa gas tanam ini? Satu hal yang perlu saya sampaikan saat ini adalah misi kemanusiaan yang kami lakukan di dalam operasi bersama ini, tim bersama, untuk menyelamatkan korban terlebih dahulu, Mas, dengan mohon maaf. Sekalian bus kami berjalan dalam hal interogasi masyarakat sekitar terkait dengan yang melihat, mendengar, dan mengamati secara langsung. Mohon waktunya, nanti kami akan menjelaskan selanjutnya untuk hasil investigasinya. Baik, evakuasi korban menjadi hal yang utama dan tentu investigasi juga masih akan terus dilakukan oleh polisi. Terima kasih Kombes Jen Calvin Simanjuntak, Kapolrestabes Medan telah bergabung di Kompas Petang. Informasi usai jeda, saudara atlet golf putri Jaslyn Wijaya diduga menjadi korban penculikan di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Polisi tetap menyelidiki kasus ini meski teman korban sudah mencabut laporan. Kompas Petang kembali, saudara atlet golf putri Jaslyn Wijaya diduga menjadi korban penculikan saat berada di restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Atlet golf putri Jaslyn Wijaya diduga diculik pada 13 Juli 2026. Saat itu, korban tengah menghadiri perayaan hari ulang tahun neneknya di sebuah restoran yang berlokasi di Jalan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Teman korban akhirnya melaporkan dugaan penculikan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat. Keterangan awal, korban dibawa paksa oleh 5 orang pria ke dalam mobil. Polres Metro Jakarta Pusat menegaskan proses penyelidikan dan pencarian terhadap atlet golf putri Jaslyn Wijaya Lai tetap dilanjutkan meskipun laporan dugaan penculikan telah resmi dicabut oleh pelapor. Polisi perlu memastikan apakah peristiwa yang terjadi benar-benar murni tindak pidana penculikan atau ada motif lain di baliknya. Dari pemeriksaan manifest penumpang, JW teridentifikasi dalam pesawat tujuan Kuala Lumpur bersama 2 kerabatnya berinisial EA dan EI. Ketiganya berangkat dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah. Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saudara atlet golf putri Jaslyn Wijaya diduga menjadi korban penculikan saat berada di restoran di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. NA sebagai pelapor sendiri pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 kemarin sudah datang ke Polres Metro Jakarta Pusat mencabut laporan, namun dari kami Polres Metro Jakarta Pusat belum menghentikan penyelidikannya. Saudara, meski laporan sudah dicabut, Polres Jakarta Pusat masih menyelidiki kasus dugaan penculikan atlet golf putri ini. Bagaimana update-nya? Kita tanyakan ke Kasat Reskrim Polres Jakpus, AKBP Robi Herisaputra. Bang Robi, selamat petang. Selamat petang.
Bang Robi, saya mau pastikan dulu, jadi status hukum kasus dugaan penculikan atlet golf ini bagaimana, Bang? Saat ini masih Jakarta Pusat. Kita masih memeriksa validitas informasi terkait peristiwa penculikan, motif ataupun informasi-informasi yang ada di belakangnya. Akan ada perbedaan penyelidikan ketika sudah dicabut dan sekarang, Bang? Tentu saja, memang laporan atas nama NA atau teman daripada Jesslyn ini kemarin sudah termohon dicabut pada tanggal 19 atau pada hari Minggu. Namun kami belum menghentikan penyelidikannya sampai kami mengetahui dengan pasti bahwa peristiwa yang ada ini bukan merupakan suatu tindak pidana. Jadi kalau masih belum bisa kita pastikan, kita belum menutup perkaranya. Apa alasan pencabutan laporan kemarin? Kalau surat yang diajukan kepada kami, yang pertama adalah karena NA sebagai pelapor bukan merupakan keluarga. Kemudian yang kedua karena NA tidak mengetahui atau mengalami langsung peristiwa yang dia laporkan. Tapi Bang Robi, ketika sudah dicabut, bagaimana polisi sebenarnya melihat konstruksi perkara yang saat ini sedang diselidiki juga? Apakah sudah menemukan adanya dugaan tindak pidana? Tentu saja karena ini juga sudah merupakan konsumsi publik, artinya sudah ramai di halayak, baik itu di sosial media maupun di media online. Kami perlu memastikan yang pertama adalah keamanan dan keselamatan dari korban yang pernah dilaporkan sebagai korban penculikan. Kemudian yang kedua, kami perlu mengetahui dengan pasti peristiwa yang terjadi di TKP, apakah itu sebuah tindak pidana atau memang kesalahpahaman yang mungkin saja sudah dimaafkan atau dimaklumi oleh korban. Kalau posisi korban sekarang juga sudah diketahui oleh keluarga maupun juga polisi, Bang? Untuk posisi korban, kami yakini masih berada di luar negeri, namun masih dalam penyelidikan karena sampai saat ini korban belum dapat kita temui. Jadi yang kami temui hasil penyelidikan memang pada kejadian tanggal 13 di Rumah Makan Songkito, kemudian tanggal 14 yang bersangkutan atau korban ada informasi atau tanda keluar negeri dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, yang kemudian kami cek lagi di TKP, ternyata yang bersangkutan itu pergi bersama dua kerabatnya, antara lain adalah ibunya dan saudara dari ibunya. Nah, kami masih belum mengetahui apakah itu korban nanti perginya dengan keinginan sendiri atau dengan tekanan atau paksaan, kita juga belum dapat pastikan. Kami masih sudah mengundang ke keluarga namun belum hadir dan belum memberikan keterangan, antara lain orang tuanya, baik itu ayah atau ibunya maupun bibinya. Berarti tapi selama penyelidikan sejauh ini, apakah sudah bisa ada temuan-temuan yang mengarah pada ada atau tidaknya indikasi dugaan penculikan itu, Bang Robi? Dugaan tindak pidana. Ya, jadi fakta kejadiannya memang benar ada penarikan ya, atau membawa saudari JW itu dari lokasi secara paksa atau secara paksa ke mobil. Namun motifnya kita masih dalami. Ada kemungkinan ini yang pertama kesalahpahaman atau konflik internal dalam keluarga. Yang kedua ya mungkin saja ada ajakan dari orang tuanya kepada korban yang belum ditanggapi, artinya sehingga menggunakan cara-cara pemaksaan tersebut. Namun sampai saat ini karena kita belum memeriksa dari keluarganya atau dari orang tuanya, jadi belum bisa kita pastikan. Untuk memastikan ada atau tidaknya pemaksaan itu berarti siapa lagi yang akan diperiksa dalam waktu dekat, Bang Robi? Ya, kita sudah mengundang ke 3 orang ya, orang tuanya ya, ayah, ibu, dan tantenya. Dan tentu saja yang paling bisa menjawab adalah saudari J-nya ya. Karena kita ketahui dia bersama ibunya keluar negeri itu.
Oke, AKBP Robi Heri Saputra, Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Selalu Bang Robi. Ya, terima kasih Mbak. Saudara, pimpinan DPR meminta kasus ex Jampitsus Febri Adriansyah diselidiki secara transparan dan ada kesamaan dalam perlakuan hukum. Satu tersangka Don Rito sudah ditahan, sementara ex Jampitsus masih bebas. Saudara, sejumlah mahasiswa dari BEM Nusantara Jawa Timur dan organisasi masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mereka mendesak kejaksaan untuk segera menahan mantan Jampitsus Febri Adriansyah terkait dugaan kasus korupsi. Massa melakukan aksi unjuk rasa dengan berorasi sambil membawa karangan bunga dan spanduk terkait proses hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Karangan bunga sebagai simbol duka cita atas tumpulnya penegakan hukum di Indonesia. Massa menuntut agar penyidik segera melakukan penahanan terhadap mantan Jampitsus yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Massa juga meminta agar proses hukum ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menahan dan mengadili Febri Ardiansyah. Kemudian yang kedua, saya juga menolak skenario dibentuknya tim 9 Kejagung itu. Itu seperti jeruk makan jeruk dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, kita juga mendesak KPK dalam hal ini untuk segera mengambil alih atau men-take over. Karena dikhawatirkan kenapa? Kalau tim 9 ini masih berlarut-larut tidak segera diselesaikan dalam waktu 7x24 jam, maka bisa dibuktikan bahwa mereka bermain sendiri. Persatuan Wartawan Indonesia melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya terkait ucapannya kepada wartawan dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya. Laporan berkaitan dengan pernyataan Hotman Paris saat konferensi pers yang dinilai merendahkan martabat dan profesi wartawan. PWI menegaskan tujuan pelaporan adalah agar dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan dapat diproses secara hukum, sekaligus memberikan kejelasan atas pernyataan yang memicu kecaman dari kalangan insan pers. Sebagai bukti awal, PWI menyerahkan rekaman video yang menampilkan pernyataan Hotman Paris saat konferensi pers. Video itu telah beredar luas dan akan menjadi salah satu materi yang ditelaah oleh penyidik. Supaya ini diproses secara hukum agar terang benderang apa dibalik pernyataannya. Mungkin kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksud, bukan lalu menghina profesi wartawan. Sebelumnya, kuasa hukum mantan Jampitsus Hotman Paris meminta maaf terkait pernyataannya yang dianggap menghina wartawan dalam konferensi pers di Kejagung usai mendampingi pemeriksaan ex Jampitsus Febri Adriansyah terkait kasus suap dan korupsi. Pernyataan ini sempat diunggah Hotman di akun Instagramnya. Hotman menegaskan tidak ada niat apapun di balik ucapannya. Hotman mengaku ucapan tersebut keluar karena emosi setelah ditanya oleh wartawan dengan pertanyaan yang sama. Dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga rekan-rekan wartawan lainnya, dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Pimpinan DPR meminta agar tidak ada perbedaan perlakuan dalam penanganan kasus korupsi dan dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa yang juga menegaskan
jika DPR menghormati proses penyidikan dan pemeriksaan yang berlangsung. Namun ia meminta ada kesetaraan dalam penanganan. DPR juga mengingatkan agar kasus ini ditangani secara transparan. Saat ini penyidikan kasus yang menyeret ex-Jampitsus sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Satu tersangka pihak swasta, Don Rito, dalam kasus ini sudah ditahan. Namun, Febri belum ditahan walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang mau ditanya, alhamdulillah baru saja menyelesaikan rapat paripurna penutupan masa sidang. Kasus hukum ya, kita tentu proses penyidikan kan pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut kan. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Mungkin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama presiden. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri membantah tudingan jika penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah merupakan bentuk kriminalisasi. Meski begitu, pihak Polri enggan menjelaskan duduk perkara Febri Adriansyah dalam kasus pengadaan batubara PLN yang diketahui kasus tersebut awalnya ditangani Kortas Tipikor. Pengacara dari FA ini itu kan menuding bahwa ini terlalu dikriminalisasi, mungkin ada penjelasan? Oh tidak, makanya penyidikan lanjutan, materinya seperti apa silakan ditanyakan kepada pihak Kejaksaan Agung. Makanya ini kan materi penyidikannya silakan ditanyakan kepada pihak Kejaksaan Agung. Pak, kalau yang pasti seluruhnya sudah kita serahkan penyidikannya. Pak, kalau peran FA sendiri di kasus Asabri gimana? Pak, kan tersangkanya di Polri. Sini. Ditanyakan ke penyidik ya. Sebelumnya, Hotman Paris menyebut kliennya menjadi korban kriminalisasi. Padahal menurutnya, ex-Jampitsus Febri merupakan sosok yang menjadi kebanggaan Presiden Prabowo karena memiliki rekam jejak yang baik selama bertugas, termasuk saat bergabung dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Hotman juga mempertanyakan apakah penyidik Polri telah meminta izin kepada Presiden Prabowo sebelum memproses hukum Febri. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama presiden. Istana pun menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap kliennya ex-Jampitsus Febri harus seizin presiden. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan, seluruh proses penegakan hukum harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia pun meminta agar kasus mantan Jampitsus Febri tidak dikaitkan dengan presiden. Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin presiden itu kan. Melihat belum juga ditahannya ex-Jampitsus Febri oleh penyidik Kejagung, termasuk terus dikait-kaitkannya sosok Febri sebagai orang kepercayaan Presiden Prabowo, pakar hukum tata negara menilai hal ini sebagai akibat dari sikap pemerintah yang tidak tegas dalam memberantas kasus korupsi. Menurut pakar, Presiden seharusnya mengambil ketegasan sikap di tengah kisruh perkara dugaan korupsi ex-Jampitsus. Situasi-situasi semacam ini memberikan pesan bahwa memang situasi pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah rejim Prabowo sekarang memang terlalu keropos. Ada semacam ketidaktegasan presiden sebagai panglima perang di dalam urusan ini, itu satu.
Yang kedua, ketidaktegasan ini kan berimplikasi ya terhadap penanganan perkara-perkara yang lain. Jadi impact-nya begitu sangat besar kalau Presiden tidak menunjukkan sikap tegas dan komitmen terhadap perkara ini. Hingga kini, Kejaksaan Agung baru menahan Don Rito dalam 3 perkara korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus. Sementara, ex-Jampitsus Febri, meski sudah diperiksa pada Jumat lalu, hingga kini belum ditahan. Tim Liputan, Kompas TV. Jika Istana meminta agar proses hukum dugaan korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dilakukan sesuai mekanisme hukum, lalu mengapa hingga kini penyidik Kejagung tak juga menahan mantan Jampitsus Febri? Kita bahas bersama mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji dan juru bicara Gerindra Sugiat Santoso. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Ya. Oke, Bang Sugiat, sekarang kan desakan agar ex-Jampitsus ditahan ini makin besar, bahkan juga mulai mengarah ketegasan ke Pak Presiden Pak Prabowo. Kalau dari Gerindra melihat perlu nggak sampai Pak Prabowo ini turun tangan aja, biar kasusnya clear, nggak ada asumsi, dan juga bisa berjalan sesuai koridor? Ya, kalau terkait dengan proses penahanan ex-Jampitsus dalam kasus ini kan ini menjadi kewenangan penyidik. Ya, kita tunggu saja bagaimana proses penyidikan, kita serahkan kepada Kejaksaan Agung untuk memproses cepat-cepatnya, dan publik pasti akan mengawasi bahwa proses ini akan transparan, akuntabel, dan tidak pandang bulu. Saya yakin dan percaya secepatnya Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang sekarang diserahkan untuk melakukan proses penyidikan akan melakukan itu. Tapi kalau kita desak-desak misalnya seorang presiden untuk melakukan intervensi, salah juga. Kan kemarin publik juga protes misalnya ketika Hotman Paris Hutapea membawa nama presiden. Karena memang tidak ada dalam regulasi kita seorang presiden bisa melakukan intervensi proses mekanisme hukum. Saya pikir itu. Tapi kalau itu dituduhkan bahwa presiden tidak tegas, saya pikir itu salah besar. Kalau kita lihat misalnya peta besarnya dalam proses penegakan hukum selama pemerintahan Pak Prabowo atau katakanlah pemberantasan korupsi. 1 tahun 8 bulan pemerintahan Pak Prabowo, saya pikir ya banyak sekali kasus-kasus yang sudah dieksekusi oleh pemerintahan Pak Prabowo. Bang Sugiat, misalnya kasus mafia tambang, kasus mafia tanah, kasus mafia BBM, belum lagi kemarin BGN, itu kan menunjukkan bahwa pada pemerintahan Pak Prabowo sudah melakukan sikap yang tegas, dan ini kan prosesnya baru diserahkan ke Kejaksaan Agung, dan publik pasti akan mengawasi, DPR akan mengawasi, publik akan mengawasi, dan ini akan juga menjadi atensi Presiden bagaimana Kejaksaan Agung bisa lolos ujian dari persoalan ini dengan katakanlah melakukan penegakan hukum setegak-tegaknya dan dalam konteks pemberantasan korupsi. Tapi Bang Sugiat, kalau pimpinan DPR kan juga udah minta agar tidak ada perlakuan yang berbeda. Kalau dari Gerindra melihatnya apa yang dilakukan Kejagung dengan belum menahan, ini adalah langkah yang tepat, strategi yang tepat? Ya makanya kan sekali lagi kita tunggu saja secara sabar bagaimana Kejaksaan Agung memproses ini. Kalau kita misalnya sekali lagi kan tidak ada satu individu atau satu institusi pun bisa melakukan intervensi terhadap mekanisme hukum yang sedang berjalan. Bahkan itu even seorang presiden kan. Kalau kita berpikir seperti itu, maka sekali lagi ini kita serahkan kuncinya kepada Kejaksaan Agung. Walaupun mungkin sebagai civil society kita di DPR juga katakanlah menyampaikan semacam masukan bahwa jangan ada pandang bulu, dan ini akan menjadi ujian. Apalagi kita juga sudah mendapat informasi bahwa ketika kasus ini katakanlah mandek di Kejaksaan Agung, KPK juga sudah siap melakukan supervisi. Jadi tidak ada perlu kekhawatiran terhadap proses itu. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini kan 3 kasus korupsi. Kita ingat alat buktinya juga besar sekali sampai ratusan miliar rupiah. Tapi konstruksi perkaranya masih belum clear. Bahkan sampai perannya Febri Adriansyah ini apa? Nah, tapi dengan belum ditahannya oleh Kejagung sampai sekarang, apakah artinya atau bisa diartikan bahwa jangan-jangan alat bukti yang diserahkan dari penyidik Polri belum kuat? Kalau terkait alat bukti ya, sudah sangat-sangat kuat ya. Karena penyidik Kortas Tipikor itu dia sangat pintar di dalam strategi melakukan penyelidikan perkara ini. Penyelidikan perkara ini sudah diawali 2 tahunan yang lalu. Karena laporan perkaranya masuk kepada KPK, masuk kepada Kejaksaan Agung, dan masuk kepada Polri, termasuk kepada Komisi 3 DPR. Siapa yang lapor? Yaitu dari masyarakat civil society. Tegas sekali. Di beberapa kasus pokoknya apa? Kasus pokoknya adalah korupsi di dalam tata niaga batubara untuk PLN, korupsi asuransi, korupsi di Krakatau Steel. Itu kasus pokoknya.
Kemudian di dalam menangani kasus korupsi tersebut, FA, Ex-Jampitsus, ini melakukan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang, berupa suap dan sebagainya. Dan barang buktinya sudah ditemukan. Oke, Pak Susno, sorry saya potong dulu. Pak Susno, tapi kan dari DPR, pemerintah juga sepakat kalau ini harus dilakukan secara transparan dan juga profesional. Tapi ketika masih belum dilakukan penahanan, apa Anda melihat di belakang itu ada apa? Saya melihat ada dua sudut pandang saya. Satu, ini strategi daripada penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan. Ya. Mudah-mudahan ini positive thinking ini benar. Karena jaksa ingin mengungkap semua orang yang terlibat. Karena apa? Tersangka baru 2. Kalau memang ini dilakukan sesuai dengan komitmen Jaksa Agung, akan ditangani secara profesional. Berarti dia sesuai hukum yang berlaku, transparan, objektif, kemudian accountable. Nah, kalau mau dilakukan seperti itu, perkara ini tersangkanya tidak 2. Mengapa? Dalam perkara pokok korupsi, pasti ada tersangka yang dieliminir, yaitu yang disisihkan. Harus diungkap lagi. Kalau ini terkaitkan dengan perkara suap, korupsi suap kepada FA, berarti ada yang menyuap. Nah, kalau 3 perkara minimal 3. Kemudian terkait dengan suap tadi, pasti ada perantara. Kemudian terkait dengan pencucian uang, juga ada pelaku dan ada perantara. Maka dengan 3 kasus pokok saja ditambah dengan pencucian uang, ini bisa minimal tersangkanya berkembang menjadi 10-an. Mari kita lihat, kalau memang kejaksaan ini yang kita yakini dia tidak akan mengorbankan nama baik kejaksaan yang reputasinya sudah sangat baik di Republik ini demi melindungi FA. Nah, tolak ukurnya yaitu, tetapi manakala tolak ukur itu tidak dilakukan oleh kejaksaan, maka masyarakat akan kecewa dan benar adanya apa yang diduga orang bahwa ini jeruk makan jeruk. Oke, kalau Bang Sugiat melihatnya sampai belum ditahan-tahan nih sampai sekarang, padahal tersangka swastanya udah ditahan, Anda melihat ada jangan-jangan ada kekuatan politik di belakangnya? Ya, saya tidak melihat itu. Ini pasti hanya sekedar kebutuhan penyidik saja. Saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Susno Juwadi bahwa kepentingan publik, kepentingan rakyat, bahkan mungkin juga kepentingan Pak Prabowo sebagai presiden, bagaimana kasus ini dibongkar seterang-terangnya dari 3 kasus tadi, kan? Dan ini sedang diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung. Ya, kita kembalikan kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus ini. Apakah tersangkanya hanya 2 ini, atau ada yang lain, atau bahkan mungkin melibatkan banyak pihak. Saya pikir terkait dengan penahanan atau tidak penahanan itu kan menjadi kewenangan dari penyidik. Tapi saya yakin dan percaya Kejaksaan Agung tidak akan mungkin bermain-main dalam kasus ini. Apalagi publik sangat mengatensi kasus ini. Dan Pak Prabowo juga sudah sangat mengatensi kasus ini. Ini peluang, kesempatan, momentum strategis bagi Kejaksaan untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka layak menjadi institusi penegak hukum yang dipercaya untuk pemberantasan korupsi. Berarti Anda tidak melihat ada perlakuan istimewa, Bang? Apalagi kan ya kita lihatlah, apalagi Jampitsusnya baru ganti dan Kejaksaan Agung juga sudah membentuk tim khusus untuk menangani ini. Kita beri kesempatan kepada mereka, tapi jangan juga terlalu lama. Bagaimana kasus ini bisa dibongkar secepat-cepatnya. Mas Sugiat, tapi berarti kalau Gerindra tidak melihat ada perlakuan khusus untuk Febri Ardiansyah? Saya pikir begini, dari banyak kasus pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia di pemerintahan Pak Prabowo, saya yakin dan percaya tidak akan ada satu peluang kecil apapun untuk memberikan perlakuan khusus kepada siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi. Jangankan seorang Febri Ardiansyah, seorang Dadan saja yang sudah sangat dekat dengan Pak Prabowo itu diusut tuntas. Begitu juga dengan katakanlah jaringan mafia tambang, jaringan mafia BBM yang mungkin pada periode sebelumnya tidak pernah tersentuh. Saya pikir jangan kita meragukan ketegasan atau komitmen seorang presiden dilihat dari kasus ini sedang dalam proses. Sementara ada kasus-kasus yang jauh lebih besar, itu sudah ditunjukkan oleh pemerintahan Pak Prabowo bahwa pemerintahan ini tegas terhadap pemberantasan korupsi. Oke, Pak Susno, kalau menurut Anda sebenarnya ini 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU ini adalah kasus yang memang rumit dan butuh waktu lama atau sebenarnya bisa diselesaikan dengan lebih cepat sih? Oh tidak rumit. Karena apa? Karena perkaranya sudah disidangkan, sudah diputus ya, dan berkasnya ada di kejaksaan. Kita yakin dan percaya bahwa kejaksaan ini sangat profesional di bidang penyidikan, apalagi mereka mantan-mantan alumni
KPK. Kita berharap dalam waktu dekat, bagaimana Pak Sugiat katakan tadi, kejaksaan jangan mengecewakan presiden gitu, dan jangan mengecewakan masyarakat. Segera saja gitu. Yang terlibat korupsi di dalam tata niaga perdagangan batubara kepada PLN yang belum ditahan siapa, yang belum diperiksa, yang belum diajukan ke pengadilan siapa, itu ada kok. Yang terlibat ke asuransi siapa yang belum diajukan, yang terlibat dengan ke perkara Krakatau Steel siapa. Dan saya yakin karena hubungan yang sangat baik antara Polri dengan Kejaksaan, dengan Kortas Tipikor, berkasnya sudah diserahkan, konstruksi kasusnya sudah diserahkan, dan saya yakin hubungan antara penyidik Polri dengan penyidik Kejaksaan sangat bagus, itu sudah masuk semua di Kejaksaan. Dan mereka sudah saling telepon-telepon, sudah saling kontak-kontak, tinggal nunggu timing yang tepat, waktunya yang tepat, itu akan kena semua loh. Pokoknya kalau tidak terkena, ini sangat mengecewakan Pak Presiden yang sudah luar biasa komitmennya dalam penanganan perkara korupsi dan sangat mengecewakan warga kejaksaan gitu. Kenapa? Reputasi kejaksaan ini sudah sangat bagus gitu. Oke, Pak Susno, tadi kan Anda bilang sebenarnya ini bisa dilakukan secara lebih cepat. Tapi kalau menurut Anda sampai belum ditahan sampai sekarang, apakah ada sosok yang akan dirugikan kalau misalnya seorang Febri Ardiansyah ditahan oleh Kejagung sekarang? Oh tidak, sama sekali tidak. Justru bagaimana Pak Sugiat katakan tadi akan meningkatkan reputasi kejaksaan. Malah bahkan kalau tidak ditahan atau lambat dalam penahanannya, yang akan rugi kejaksaan. Pasti orang-orang di kejaksaan itu ngomel gitu. Kok rusak nama kita, percuma kita berkeringat sekian tahun. Dan Pak FA ini tidak bisa lagi menghindar untuk kasus-kasus yang dituduhkan pada dia. Baik kasus korupsi, kasus tindak pidana pencucian uang, dan ini mungkin ya bisa saja lebih dari 3 kasus ini kalau diungkap. Gitu. Sekarang mulai bermunculan gitu di publik. Oh ada kasus ini, oh ada kasus ini. Nah saya yakin apakah kejaksaan ini di dalam menghimpun, mengembangkan bahwa tidak hanya 3 kasus ini, tetapi ada kasus-kasus lain. Ya kita positive thinking dulu lah. Oke, Bang Sugiat sebagai wakil rakyat dan juga perwakilan dari Partai Gerindra, bagaimana Anda melihat adanya aksi unjuk rasa menuntut agar Febri Ardiansyah ini ditahan, tidak hanya di Kejagung tapi juga di daerah? Ya, kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa terkait dengan kasus ini. Itu menunjukkan bahwa nalar kritisme mereka masih ada dan itu diperlukan dalam proses demokrasi. Tapi yang paling penting adalah kita harus optimis bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Susno tadi, saya yakin dan percaya pihak institusi kejaksaan tidak akan mau berjudi terlalu besar, katakanlah seperti yang selalu dituduhkan jeruk makan jeruk untuk katakanlah melindungi salah satu oknum kejaksaan. Saya pikir tidak akan sampai seperti itu. Apalagi selain ini menjadi atensi kawan-kawan gerakan mahasiswa, kawan-kawan media juga menjadi atensi presiden. Dan sekali lagi, ini perlu dijelaskan bahwa ya kasus ini saya pikir tidak kalah besar dengan kasus-kasus yang sebelumnya. Dan berkali-kali Pak Prabowo menegaskan bukan hanya dalam konteks dalam konteks kasus ini, tapi dalam konteks kasus yang sangat besar sejak beliau dilantik bahwa jangan ada yang coba-coba lagi bermain-main melakukan korupsi di masa pemerintahan beliau, dan itu kan sudah dibuktikan. Saya pikir ini akan menjadi momentum atau pelajaran sejarah bagi kita semua. Seorang Febri Ardiansyah, seorang Jampitsus itu ketika korupsi bisa diusut untuk tuntas. Seorang kepala BGN diusut tuntas. Seorang Riza Khalid diusut tuntas. Dan banyak lagi oligarki tambang, oligarki mafia ekspor impor, mafia tanah itu diusut tuntas. Saya pikir itu sekali lagi bukti kesekian kali bahwa di pemerintahan Pak Prabowo selalu diwanti-wanti oleh Pak Prabowo, jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi. Saya pikir itu pesan yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Oke, baik Bang Sugiat dan Pak Susno, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Gia. Terima kasih pemirsa. Kami akan kembali dengan informasi Angkatan Darat Republik Islam Iran meluncurkan gelombang serangan drone baru berskala besar dengan menargetkan 3 pangkalan militer penting milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از
Saudara, Angkatan Darat Iran meluncurkan gelombang serangan drone baru berskala besar dengan menargetkan 3 pangkalan militer penting milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan udara ini merupakan bagian dari fase ke-19 dari rangkaian operasi militer bersandi Saikeh yang berarti petir. Operasi yang diluncurkan pada dini hari tersebut menyasar sejumlah fasilitas vital, pusat komando, serta infrastruktur logistik milik militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Iran klaim fasilitas yang dikenal sebagai pusat komando tertinggi Angkatan Darat Amerika Serikat di Asia Barat Daya ini alami kerusakan pada bangunan administrasi dan menara sistem antena pencari arah. Media Iran juga merilis rekaman video peluncuran gelombang terbaru rudal balistik dalam operasi Nasr 2 yang secara khusus menargetkan posisi dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Di antaranya pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dan fasilitas militer di Aqaba, Yordania, yang menjadi lokasi penyiagaan pesawat angkut C-17 dan pesawat patroli P-8 milik militer Amerika Serikat. Gelombang serangan ini melibatkan kombinasi rudal berbahan bakar padat presisi tinggi seperti Khaibar Shekan, Fateh 110 dan Zolfagar, serta rudal berbahan bakar cair jarak jauh Emad yang membawa hulu ledak berat. Garda Revolusi Iran juga merilis video kapal tanker yang terbakar di Selat Hormuz. Kedua kapal tersebut mencoba melintasi jalur yang tidak aman dan rawan kecelakaan di selatan Selat Hormuz. Laporan kantor berita IRIB, kapal-kapal tersebut nekat memasuki zona berbahaya setelah dipandu secara intelijen oleh militer Amerika Serikat dan mengabaikan peringatan berulang dari pertahanan udara maritim Iran. Akibatnya kedua kapal alami ledakan hebat. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara yang menargetkan sejumlah lokasi di Iran. Serangan tersebut terjadi setelah Iran menyerang sebuah kapal tanker di Selat Hormuz pada Selasa dini hari yang memaksa awak kapal untuk meninggalkan kapal. Serangkaian serangan udara Amerika Serikat selama 10 malam berturut-turut tidak membuat Teheran melonggarkan cengkramannya atas Selat Hormuz. Sementara itu, Iran merilis rekaman yang memperlihatkan peluncuran rudal ke arah posisi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Aksi ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat yang menghantam sebuah kota di barat laut Iran yang diyakini sebagai lokasi pangkalan rudal bawah tanah. Iran membalas dengan serangan yang menyasar Bahrain, tempat pangkalan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat, serta Kuwait. Militer Jordania mengklaim menembak jatuh 3 rudal balistik Iran di atas kota Zarqa. Angkatan bersenjata Jordania menyatakan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat serangan ini. Mereka juga sudah menurunkan tim ahli ke lokasi jatuhnya serpihan rudal. Serangan-serangan ini menandai kembali memanasnya konflik antara Washington dan Teheran. Pasukan Amerika Serikat telah melancarkan serangkaian serangan di wilayah Iran, sementara Teheran menembakkan rudal dan drone ke arah situs-situs militer yang terkait dengan Amerika Serikat di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington tetap membuka jalur diplomasi dengan Iran di tengah eskalasi militer. Namun ia memperingatkan jika jalur diplomasi gagal, situasi tidak akan menguntungkan bagi Teheran. Rubio juga menuduh Iran berupaya menjadikan Selat Hormuz sebagai alat tawar-menawar di tengah konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Ia mengatakan Amerika Serikat akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan pelayaran global. I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran a week ago was supposed to put out a statement saying that the Straits of Hormuz would be open, that they would no longer attack shipping. And instead of doing that, they attacked 3 ships. I think that was last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan saat Iran sedang terlibat dalam perang skala penuh. Pernyataan ini kami kutip dari media The Straits Times. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran sudah menyerang sejumlah aset Amerika Serikat di negara-negara sekutunya seperti Bahrain, Yordania, dan Suriah. Perang Iran dan Amerika Serikat kembali memanas karena tidak tercapai kesepakatan sehingga Teheran kembali memperlakukan blokade di Selat Hormuz. Blokade Iran dibalas dengan menutup jalur-jalur pelabuhan Iran lainnya. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terbuka menyatakan negaranya kini berada dalam kondisi perang skala penuh melawan Amerika Serikat. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah eskalasi konflik yang memuncak dan laporan serangan militer yang meluas di berbagai wilayah penting Iran. Apakah ini akan mengarah pada perang besar-besaran yang berkepanjangan? Kami akan membahasnya dengan peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali, dan pakar strategi militer dan pertahanan dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara, yang juga merupakan alumnus US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati atau Pak Syarki. Pak Pizarro dan Pak Syarki, selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Pizarro terlebih dahulu. Kita tahu Presiden Iran Masoud Pezeshkian sudah mengatakan bahwa negaranya dalam kondisi perang penuh dengan Amerika Serikat. Apakah ini artinya Iran siap perang habis-habisan melawan Amerika Serikat atau bahkan siap untuk perang terbuka? Iya, jika bahasa yang digunakan oleh Masoud Pezeshkian perang skala penuh kepada Amerika Serikat, maka kita bisa nge-breakdown-nya dengan beberapa variabel. Pertama, kemungkinan Iran tidak hanya menyerang fasilitas pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Yordan, yang ada di Bahrain, tetapi juga bisa menyerang misalkan fasilitas infrastruktur teknologi AI dan sasaran ekonominya Amerika Serikat yang ada di Teluk. Bahkan kalau kita lihat dulu perang Rusia sama Ukraina, itu Rusia bahkan sampai melakukan serangan malware kepada fasilitas minyak yang ada di Amerika Serikat gitu. Ya. Jadi ini bisa saja nanti Iran bukan saja melakukan serangan kepada di kawasan Teluk, tetapi juga bisa langsung misalkan melakukan serangan kepada beberapa wilayah yang langsung di Amerika Serikat. Caranya bagaimana? Bisa pakai serangan malware, pakai serangan digital, cyber, dan lain sebagainya. Yang kedua, bukan tidak mungkin mereka juga akan melakukan atau mengaktifkan sel-sel proksi dia. Kan kemarin kita lihat misalkan ada penerbangan dari Teheran menuju Sanaa itu, Yaman. Itu walaupun ibu kota Yaman, tetapi kan dikuasai oleh proksi Houthi gitu, yang akhirnya kemarin terlibat konfrontasi dengan Arab Saudi. Kemudian juga Iran itu mencoba juga untuk memperkuat proksinya di utara, yaitu Hizbullah, dengan mencoba memasok peralatan-peralatan tempur kepada Hizbullah, walaupun nanti akhirnya diintersep sama Suriah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, ada lagi yang bisa dilakukan, itu misalkan menutup Babul Mandeb nih, Mas. Ini kan Houthi udah mensepil nih. Dia sekarang lagi melakukan blokade maritim Saudi. Ya, Saudi itu udah diblokade itu maritimnya. Bukan tidak mungkin Babul Mandeb juga akan ditutup gitu. Nah, saya menafsirkan apa yang dimaksud oleh Pezeshkian serangan skala penuh di 3 variabel itu. Yang sampai sekarang kalau kita lihat, bukan tidak mungkin itu digunakan kalau eskalasinya panas dan jalur negosiasi dan diplomasi untuk kembali ke meja perundingan itu gagal ditekan oleh kedua belah pihak. Oke, artinya sasaran serangan ini bisa diperluas, termasuk juga blokade diperluas, termasuk juga proksi Teheran ini akan diperkuat. Saya ingin ke Pak Syarki bahwa setelah Presiden Iran ini menyampaikan statementnya, menurut Anda reaksi Washington ini akan seperti apa? Apakah justru akan lebih agresif dalam menyerang Iran? Saya sebetulnya lebih tertarik untuk membahas si Iran ya. Jadi sebetulnya begini, jadi saya menggunakan realisme bahwa dunia itu anarki, tidak ada otoritas tertinggi menjamin keselamatan sebuah negara. Jadi untuk itu supaya survival, maka kemampuan hard power serta daya gentar independen itu yang paling utama. Jadi keputusan Teheran untuk menolak narasi damai Amerika itu dan milisia perang itu bukan emosi rasional, tapi adalah suatu keputusan yang sangat rasional, yang sangat dingin dan terhitung. Yang pertama, ada 3 sebab ya. Pertama, Iran itu pengalaman janji daripada watannya. Itu adalah jebakan diplomatik yang pasti akan meminta program pengayaan nuklir dan jaringan aliansi regional. Itu buntutnya lah belakangan Amerika akan mengulurkan waktu untuk memperbaiki lagi pangkalannya, dan pastinya bila stoknya sudah cukup maka akan melaksanakan serangan lagi kepada Iran bila sudah ini. Yang kedua, Iran memahami bahwa posisi tawar atau bargaining position dalam perang ini adalah harus asimetris. Karena kalau perdamaian versi Amerika itu pasti minta syarat mutlak ya, penghentian penuh teknologi rudal balistik, proksinya nggak boleh dibantu, dan buntutnya apabila
tidak punya jaringan perlawanan dan tidak punya rudal balistik, maka sama saja dengan menyerahkan diri dan nanti akan harus buat Iran tunduk kepada Amerika. Dan terakhir yang ketiga ya, jadi posisi sekarang Amerika sih pada saat kondisi sekarang itu sangat rentan ya. Kenapa? Pertama dinamika politik yang sangat rentan ya menjelang pemilu sela. Tapi yang paling penting lagi adalah sensitivitas publiknya terhadap bahan bakar yang naik dan tumpahnya prajurit Amerika. Baik. Dengan menyerang balik fasilitas pangkalan militer di 3 tempat ini atau 4 tempat ini, maka Iran bisa menunjukkan daya tahan yang kuat dan kedalaman strategi sehingga akhirnya Amerika mendapatkan kerugian lebih besar daripada dia sebelumnya. Oke, penolakan Teheran terkait negosiasi dengan Amerika Serikat adalah keputusan rasional, tapi pertanyaannya apakah ini juga menjadi pertanda bahwa Iran siap berperang dalam jangka waktu yang lama? Saya akan tanyakan ke Pak Pizarro, tetapi usai jeda tetaplah bersama kami saudara di Kompas Petang. Kami lanjutkan dialog terkait dengan Iran yang tolak diskusi dan juga siap untuk perang terbuka. Saya ingin ke Pak Pizarro Ghazali. Pak Pizarro, bahwa 10 malam berturut-turut ini kan perang kian memanas. Tetapi pertanyaannya, seberapa siap sebenarnya Iran berperang dalam jangka waktu yang lama? Kalau kita lihat ya, Iran ini udah dalam satu filosofi dan prinsip dalam perang. Lebih baik mereka tuh bertahan ya, habis-habisan, ya, perang panjang digempur, ketimbang dia menyerahkan Selat Hormuz ke tangan Amerika Serikat seperti itu. Dia siap rela menderita, dia siap untuk melakukan pertempuran, aksi saling balasan, ketimbang dia menyerahkan lehernya kepada Donald Trump untuk memberikan Selat Hormuz, untuk memberikan nuklir. Saya kira itu yang menjadi prinsip Iran yang sekarang. Yang kedua, jangan lupa, Iran itu masih punya peralatan-peralatan tempur, rudal-rudal, apalagi kan dia setelah MOU dan senjata itu kan bisa recovery dia secara kemampuan militernya. Rudalnya berarti recovery, drone-nya, apalagi kemudian serangan-serangan ke Yordan itu kan serangan yang sengaja mencoba menghabisi ongkos Amerika Serikat, sistem peratanan rudalnya dengan melempar rudal-rudal Shahid itu yang skalanya murah gitu. Jadi dibikin panjang oleh Iran untuk menghabisi ongkos militernya. Ketiga, tadi kan juga Pak Sarki udah bilang ya bahwa Iran tuh terbiasa dengan sanksi, dengan blokade, dengan hukuman ekonomi. Saya kira mereka udah punya pengalaman panjang dan mereka siap untuk melakukan pertempuran bisa sampai beberapa hari mendatang ya. Bahkan yang kemarin kan IRGC mengatakan kalau serangan ini terus berlangsung berturut-turut oleh Amerika Serikat, kami akan siap melakukan serangan balasan yang tidak pernah diperkirakan oleh Amerika Serikat. Trump kan juga kayak begitu. Trumpnya kan setelah 2 tentara dia ya tewas ya di Jordan ya, kan dia mengatakan dia akan melakukan tindakan serangan yang lebih keras kepada Iran. Nah, saya kira pertemuan antara kegigihan Iran dan kemudian arogansi Trump membuat perang ini tampaknya belum bisa selesai dalam hitungan hari. Walaupun ini sudah muncul sekarang nih proposal dari Qatar, Mesir, Pakistan untuk kemudian jeda 10 hari nih untuk kemudian melakukan regionalisasi ulang agar bisa lagi melanjutkan MOU seperti itu. Tapi saya kira dengan Trump yang mengatakan akan kembali melakukan serangan kepada Iran setelah 2 tentaranya tewas, di Irannya juga sama ya kan, IRGC-nya juga mengatakan dia bahkan kan mereka mengatakan udah mencabut itu kesepakatan MOU dengan Amerika Serikat. Nah, saya kira ini akan membuat perang ini eskalasinya menjadi lebih panas. Oke, saya ingin ke Pak Syarki. Kalau tadi disebutkan bahwa Iran ini siap untuk, dalam tanda kutip ya, mati-matian berperang, tetapi pertanyaannya bagaimana dengan Amerika Serikat? Apakah serangan yang lebih keras ini dapat diartikan Amerika akan melakukan invasi jalur darat ataupun melakukan serangan melalui jalur darat? Pak Syarki. Serangan jalur darat nggak mungkin lah. Dari 50.000 tentara Amerika di sana, yang pasukan combatnya cuma di bawah 10.000. Nah, dengan 10.000 mau nyerang apa? Pulau Qasem itu lebih besar dari Okinawa. Dulu Amerika dengan 190.000 pasukan, kematian 12.000, luka-luka 50.000, itu baru merebut pulau itu yang dipertahankan oleh 5.000 orang Jepang. Nah, sekarang balik ini, mau merebut Qasem, di mana tempat yang aman bagi pasukan Amerika, lebih dekat dari Jordan, di Jordan aja nggak aman, apalagi negara Turki yang lebih dekat. Jadi gini, bahwa ketika Iran mengatakan siap perang, maka Teheran mengatakan doktrin pertahanan anti-akses, anti-denial yang dirancang untuk mentransfer keunggulan teknologi menjadi beban logistik. Kayak gini, tadi gimana? Amerika mau unggul ya dalam penerima pesawat jet siluman, F-35, amunisi stand-off, jauh. Namun kelemahan mendasar kampanye Amerika udara ini adalah ketiadaan daya hancur absolut terhadap target bawah tanah yang diperkuat. Ya, selama puluhan tahun Iran sudah membangun pangkalan rudal balistik dan pabrik drone meter di dalam penggunungan batu. Pemboman bolak-balik bambu mau 11 hari, mau 100 hari tidak akan sanggup memutus
kill chain peluncuran udara Iran dan yang terjadi nanti betul seperti yang disampaikan oleh Pak Pisaru, makin lama Amerika makin lemah karena tidak bisa menggantikan senjatanya yang memang senjatanya sangat sulit untuk digantikan dengan untuk pertahanan udaranya perlu waktu setahun untuk mengganti yang dikeluarkan dalam seminggu, untuk menyerang juga perlu waktu setahun untuk mengganti serangan selama seminggu. Nah terus apa pilihan Amerika? Pilihan Amerika kembali. Tadi kan dibilang, Pak Pisaru bilang, itu sudah minta supaya 10 hari. Terus terang itu apa? Amerika, namanya Donald Trump ngomong sama Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, yang tolong bantu dong ini dan nyatanya Pakistan ngomong sini, Kuwait yang diminta Kuwait 10 hari itu permintaan Trump itu. Kenapa? Untuk narik napas lagi. Ini sudah mulai lagi kehabisan, bertahan, berlindung, dan dia perlu napas lagi. Yang minta Donald Trump itu. Oke, baik. Tentu kita harapkan apapun yang terjadi, eskalasi perang ini bisa ditekan dan perdamaian segera tercipta ya di Timur Tengah. Terima kasih Pak Pisaru Ghazali dan juga Pak Agung Sasongko Jati atau Pak Syarki telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Kompas. Saudara, Istana buka suara soal perubahan tata letak kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang tak berada di sebelah Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna Senin kemarin. Saudara, pengecekan lahan sengketa di Kompleks Adi Tarina Jalan Ujung Bori, Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Warga yang memblokade jalan melempari aparat polisi dengan petasan, batu hingga anak panah. Kericuhan terjadi saat warga memblokade jalan di Kompleks Adi Tarina, Kecamatan Manggal, Makassar ketika aparat gabungan tiba. Warga melempari aparat gabungan dengan petasan, batu, hingga anak panah. Petugas juga melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Namun warga terus menghalangi petugas yang akan masuk ke lokasi untuk melakukan constatering atau pencocokan objek lahan sengketa. Petugas pun terus berjaga di lokasi agar pendataan lahan sengketa berlangsung lancar. Nah, ini dilaksanakan dengan kekuatan pasukan sebanyak 1.091 orang. Ya. Lalu situasi juga berjalan dengan baik, kondusif. Kita ke sorotan lain, Saudara. Istana buka suara terkait perubahan tata letak kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang berada di deretan Menteri Perekonomian dan tak berada di sebelah Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin. Presiden sebagai yang diberi mandat. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, kursi Gibran ditempatkan di sisi kanan depan Presiden Prabowo. Posisi itu berada sederet dengan kursi para menteri, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Berbeda dengan sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Jumat 13 Maret 2026 di lokasi yang sama. Saat itu kursi Gibran ditempatkan sejajar dengan Presiden Prabowo. Saat itu Gibran yang mengenakan kemeja putih duduk berdampingan di sisi kiri Prabowo yang mengenakan safari coklat. Soal posisi tata letak kursi Mensesnek mengatakan itu hanya kebutuhan teknis saja. Perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang. Saudara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan pelibatan Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam pengawasan pajak hanya untuk koordinasi dan pengumpulan informasi, bukan untuk memeriksa atau mengejar wajib pajak.
Penjelasan ini disampaikan menyusul Selamat siang, Pak munculnya polemik terkait surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE8/PJ/2026 yang mencantumkan pembangunan jejaring informasi melalui Babinsa dan Babinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, kebijakan itu bukan hal baru. Ketentuan serupa sudah berlaku sejak tahun 2020 dan hanya merupakan bentuk koordinasi pertukaran informasi di lapangan, bukan pelibatan aparat dalam penegakan atau pemeriksaan pajak. Ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban. Koordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Kemacetan panjang terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur hingga sore ini akibat aktivitas bongkar muat truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Kemacetan panjang terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur dari pagi hingga Selasa sore ini. Kendaraan mengular diduga akibat antrean aktivitas bongkar muat truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari visual udara, kemacetan panjang terpantau masih terjadi hingga Selasa sore. Sejumlah kendaraan mengular di ruas jalan Cakung Cilincing. Kompas Petang kami akhiri, saya Dipun Berbahagia. Saya Cindy Permadi, Sapa Indonesia Malam akan hadir sesaat lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh